Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Maulana Iksan dengan NPM 2235102202 dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas arahan dari pertemuan 15. Yang pertama, pengenalan Expogo. Seperti yang kita ketahui, Expogo adalah aplikasi yang memungkinkan pengembang menjalankan dan menguji aplikasi React Native secara langsung di perangkat seluler. Dengan fitur ini, kita dapat melakukan live reloading, yaitu perubahan kode langsung terlihat tanpa membangun ulang aplikasi. Jadi jika kita mengubah kodenya lalu kita save, maka kodenya itu akan langsung berubah tampilannya tanpa harus kita membangun ulang aplikasi. Kemudian dia tanpa instalasi SDK tambahan, itu tidak perlu pengaturan lingkungan pengembangan yang kompleks, jadi sangat mudah digunakan. Kemudian dia juga mensupport untuk iOS dan Android. Nah, uji aplikasi di kedua platform dengan satu alat. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menggunakan iOS dan Android. Caranya kita tinggal install saja aplikasi di Android ataupun iOS, lalu kita scan barcode yang ada di terminalnya. Fitur ini sangat membantu saat pengembangan cepat dan prototipe awal. Ya, Expogo ini salah satu aplikasi yang bagus untuk dapat membantu kita dalam melakukan uji aplikasi React Native. Yang kedua, dia ada Expo Prebuild. Nah, Expo Prebuild membantu pengembang dalam menghasilkan file natif untuk iOS dan Android dari proyek Expo. Fitur ini meliputi tiga jenis. Yang pertama, pembuatan file konfigurasi otomatis. Itu menghasilkan file proyek natif, Xcode, dan Gradle secara otomatis. Kemudian ada kustomisasi lanjutan, di mana dia memungkinkan pengembang untuk menyesuaikan pengaturan spesifik platform. Yang ketiga, fleksibilitas integrasi, yaitu dukungan untuk library natif tambahan di luar ekosistem Expo. Expo Prebuild sangat berguna untuk proyek yang membutuhkan akses mendalam ke fitur natif perangkat. Kemudian ada pembangunan menggunakan Xcode. Xcode adalah alat pengembangan resmi untuk aplikasi iOS. Saat membangun aplikasi Expo di Xcode, fitur-fitur pentingnya meliputi yang pertama ada simulator iOS, yaitu menguji aplikasi di berbagai versi iOS. Kemudian ada pengaturan build, mengonfigurasi parameter seperti tanda tangan kode dan profil distribusi. Kemudian ada debugging tools, memecahkan masalah spesifik iOS dengan alat debugging yang canggih. Nah, dengan Xcode, pengembang dapat memastikan aplikasi berjalan optimal di perangkat Apple. Kemudian ada pembangunan menggunakan Android Studio. Nah, sebelumnya ada iOS, maka di sini pasti juga ada Android. Android Studio adalah lingkungan pengembangan resmi untuk aplikasi Android. Fitur utama saat membangun aplikasi Expo termasuk yang pertama ada emulator Android, yaitu menjalankan aplikasi di berbagai perangkat virtual Android. Kemudian ada konfigurasi build Gradle, yaitu mengelola dependensi dan pengaturan build-nya. Kemudian ada monitoring performa, menganalisis performa aplikasi di berbagai perangkat. Android Studio memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar di ekosistem Android. Kemudian memanfaatkan Expo Application Service atau IAS. IAS atau Expo Application Service adalah layanan yang menyediakan alat pembuatan dan distribusi aplikasi tingkat lanjut. Fitur utamanya ada 3 buah, yaitu meliputi yang pertama EAS Build, yaitu membangun aplikasi untuk iOS dan Android di cloud. Kemudian ada EAS Update, mengirimkan pembaruan aplikasi over the air tanpa melalui App Store ataupun Play Store. Kemudian ada EAS Submit,
mengotomatiskan proses pengunggahan aplikasi ke toko aplikasi. Dengan IaaS, pengembangan dan distribusi aplikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Fali Maulana Iksan, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.